Karena berkat inayah, ridho dan rahmat Allah pada hari yang penuh dengan rahmat, berkah dan maghfirah ini, kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu. Maka pantas dan wajarlah kita sebagai hamba yang abdan syakiri, mari sama kita bacakan hamdalah. Berikut selawat beriringkan salam sama kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya syafaat beliau juga nantinya sampai kepada kita semua. Amin. Yang dimuliakan Allah, Tuhan Guru kita, para syekh muda, syarifah, khalifah dan seluruh jemaah yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sama kita ketahui bersama, pada hari ini adalah hari 1 Syawal. Gap-gap di antara kamu. Jangan karena persoalan kecil terjadi gap-gap. Jangan kita orang torikoh itu tidak mengajarkan bagaimana jemaah supaya berpikir sempit, tapi harus luas dan universal. Karena Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Jangan terjadi gap-gap perpecahan di antara kita di dalamnya. Ini akan ragu dari Quran. Maka dalam hal ini, apapun bagaimanapun persoalan yang terjadi, saya tidak pedulikan tuh. Tujuan saya tetap Allah itu. Karena amanah ini lebih besar dibandingkan dengan persoalan-persoalan kecil yang bisa menghambat perjuangan thariqah itu. Ini pertama, untuk menjaga kehambaan kita kepada Allah. Pertama tadi, ihtisam billah, bergantung total billah dengan Allah fi kulli syai', dalam segala hal. Dalam segala hal itu maksudnya fi kulli hal. Dalam hal kondisi apapun tetap gantungkan hati kepada Allah. Baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam persoalan, baik dalam sedih maupun dalam bahagia, dalam miskin, dalam kaya. Tetap ihtisam billah fi kulli syai', dalam segalanya. Itu yang pertama. Untuk bagaimana bisa menjaga kehambaan kita kepada Allah. Yang kedua, ar-ridha billah fi kulli syai'. Ridha dengan Allah. Raditu billahi rabba. Zaqatul iman, raditu billahi rabba. Wa bil Islam madina wa bi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi. Ridho kita dengan Allah fi kulli syai', dalam segala hal. Apa hikmah daripada ridho kita kepada Allah? Kenapa saya sudah sholat, sudah beribadah, sudah berdoa, sudah berjuang, sudah berikhtiar, tapi kok belum lagi terbuka pandangan hati saya kepada Allah? Mungkin kamu belum ridho Allah menjadi Tuhan kamu, karena masih banyak lagi Tuhan-Tuhan yang lain di hatimu. Kalau masih ada Tuhan-Tuhan yang lain di hatimu, jangan dan dipastikan kamu tidak akan bertemu kepada Allah yang sesungguhnya. Dia belum ridho Allah menjadi Tuhannya. Dia masih dalam hatinya itu masih ada gengsi jadi Tuhannya, jabatan sebagai Tuhannya, harta sebagai Tuhannya, harga diri sebagai Tuhannya, nama besar sebagai Tuhannya. Kalau masih ada itu di dalam hati itu orang yang belum ridho Allah sebagai Tuhannya. Dan banyak persoalan yang datang dalam hidup dia. Yang kedua, itu untuk menjaga kehambaan kita kepada Allah. Yang ketiga, untuk menjaga kehambaan kita kepada Allah,
Ar-rujuk ilallah fi kulli syai'. Kembali kepada Allah. Ar-rujuk ilallah fi kulli syai', dalam hal apapun. Tatkala hati itu lalai, kembali kepada Allah. Karena kita datang di dunia ini semua karena untuk Allah, dan kembali juga harus ridha Allah. Ada disebutkan dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya ada dua makna. Makna umum sudah kita tahu bersama. Makna kedua, inna lillahi, artinya nahnu na'budullah. Kami menjemahmu ya Allah, gak ada selain kami yang kamu sembah. Karena kita datang dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua datang, semua diciptakan Allah itu tidak menjadikan jin dan manusia kalau tidak untuk menyembah. Berarti kita inna lillahi, semua datang dari Allah. Artinya na'budu billah, beribadah kepada Allah. Wa ilaihi raji'un, birridha Allah. Kembali kamu kepada Allah dengan ridhonya Allah. Itu maknanya. Na'budu billah, inna lillahi na'budu billah, wa ilaihi raji'un, birridha Allah. Yang ketiga, bagaimana agar kita bisa menjaga kehambaan kita kepada Allah. Yang keberapa? Yang keempat, al-faqru ilallah fi kulli syai'. Fakir kita terus senantiasa kepada Allah, li kulli syai', dalam segala hal. Fakir itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu butuh. Apa? Butuh. Fakir itu butuh. Tidak ada makhluk di dunia ini yang gak butuh Allah. Gak ada di dunia ini makhluk yang kaya, yang senang, yang hebat, yang kuat selain daripada Allah. Kalau dia masih butuh kepada Allah, dia belum lagi kuat, belum lagi kaya. Ada orang kaya gak butuh angin, milik siapa? Ada orang kaya gak butuh air. Kalau dia tidak butuh air, tidak butuh angin, berarti ada dua Allah kita. Kalau dia masih butuh, fakir, itu belum kaya, belum kuat, belum hebat. Berarti jelas dalam hal ini, yang kaya itu hanya Allah, yang kuat itu hanya Allah. Kenapa timbul selalu persoalan dalam hidup? Karena tatkala timbul